Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini, mari kita membahas tentang kehancuran alam semesta. Kehancuran alam semesta atau sering kita sebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Jadi kita menerangkan tentang kehancuran alam semesta yang suka disebut hari akhir atau hari kiamat. Alam semesta beserta isinya seperti manusia, hewan, tumbuhan, planet, bintang, matahari, bulan, dan sebagainya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan hancur. Yang tidak hancur siapa? Allah. Makanya Allah disebut Khaliq. Khaliq itu artinya pencipta, sedangkan yang diciptanya adalah makhluk. Artos. Jadi sekali lagi, Allah itu Khaliq, sedangkan yang diciptakannya adalah makhluk. Jadi kalau ditanya siapa makhluk selain Allah, yang diciptakan Allah. Berkaitan dengan datangnya hari akhir, tidak ada yang mengetahui secara pasti selain Allah. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadinya hari akhir atau kiamat. Ada dulu katanya tanggal 12 bulan 12 2012. Sekarang 2000 berapa? 20. Berarti waduh. Kang waduh. Waduh gitu loh. Dalam ajaran Islam, hari akhir atau hari kiamat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kubro itu besar, sugro kecil. Oke, ini merupakan salah satu rukun iman, percaya terhadap hari akhir atau kiamat. Itu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke? Coba kita nyanyikan, takut salah. Rukun-rukun iman jumlahnya ada 6. Iman pada Allah, malaikat dan kitabnya, 4 pada Rasul, 5 hari kiamat, 6 beriman pada qada dan qadar. Berarti keberapa? 5. Kelima. Barusan lagamnya seperti itu ya, kayak anak PAUD TK. Rukun-rukun iman. Boleh. Rukun-rukun iman jumlahnya ada 6. Janganlah itu, takutnya nanti si Halid yang joget. Sekarang kita tanya, iman itu apa? Iman itu ada 2 pengertian. Satu, iman secara bahasa. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab, bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Cijorian, bukan. Tapi bahasa Arab, lughatul Arabiyyah. Bahasa Arab itu dari kata amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan, yang berarti percaya atau membenarkan. Apa itu membenarkan? Yang sering kita baca tasdiqun. Tasdiqun itu artinya membenarkan atau percaya. Jadi arti iman menurut bahasa Arab dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti tasdiqun, artinya percaya atau membenarkan. Sedangkan arti iman menurut yang kedua yaitu menurut apa? Istilah. Apa? Keyakinan
atau pembenaran dalam hati, diucapkan dengan perkataan atau lisan, diamalkan dengan anggota badan, tubuh boleh. Apa siirannya? Apa? Coba. Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkani. Hate ngabenerkeun lisana anu ngucapkeun, lisana anu ngucapkeun, anggota badan ngerjakeun. Kita pakai turung tidak ya. Itu arti iman menurut istilah. Jadi ada 3, hati, lisan, dan perbuatan. Hatinya harus bagus, harus baik, ucapannya harus baik, sopan, santun. Dan yang ketiga, hati dan lisannya sama dengan perbuatannya. Itu adalah orang beriman. Ada yang tahu dalil tentang iman? Siapa? Yang tahu dalil tentang iman? Surah apa? An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat 136. Bisa dibacakan? Cok bacakan, Pak, bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaharil junubi wassahibi bil jambi. Itu lama-lama meskipun tadi panjang baca salah. An-Nisa ayat 136 itu berapa? Ya Allah. Ulang lagi, yuk. An-Nisa barusan dibaca apa? An-Nisa ayat 36. 136, yuk. Kayaknya harus makan seblak dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul adzim. Itu dalil tentang iman. Artinya apa? Surah An-Nisa 136 itu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa Rasul kita? Nabi Muhammad SAW. Dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang sebelumnya itu salah satunya yang besar kitabnya adalah
Zabur, Taurat, Injil. Zabur kepada Nabi Nabi Daud, Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Nabi Isa. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Nah, di sini ada kata hari kemudian, yaitu hari akhir atau kiamat. Jadi kita harus percaya. Kalau ada yang ingkar, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kalau kita tidak ingin jadi orang yang tersesat, harus beriman kepada Allah. Salah satu yang sekarang kita akan bahas yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi kalau ditanya dalil tentang iman, itu surah An-Nisa ayat 136. Nama-nama hari akhir banyak tidak? Banyak. Ada yang tahu? Coba. Satu apa? Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Coba angkat tangan ya. Satu. Cung. Ya Umat. Yaumul Kiamatnya apa? Hari kiamat. Bagus. Dua. Siapa? Ya Iwan. Yaumul Ba'as artinya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Tiga. Ya Salsa itu yang perempuan. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Perhitungan. Bagus. Jadi satu Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'as, Yaumul Hisab. Yang keempat, Mbak Rianti. Yaumuddin artinya bagus. Kelima, ya Rahea Gabriel. Siapa? Juleha. Siapa? Rahea apa? Yaumul Fath artinya hari kemenangan. Bagus. Yang keenam, siapa? Hadi apa? Yaumul Talaq. Yaumul Talaq artinya hari pertemuan. Yang selanjutnya siapa? Ya Irfan. Yaumul Jam'i Artinya hari perhitungan. hari berhimpun. Kalau hajami itu hari berhimpun atau berkumpul. 8. Siapa? Ayo. Halid. Yaumut Tagobun, Yaumut Tagobun artinya hari tersingkapnya kesalahan. nah, hari tersingkapnya kesalahan. 9. Mamat lagi. Yaumul Khulud Yaumul Hud artinya kekekalan. kekekalan. 10 ya siapa? Pais. Yaumul Buruz artinya hari keluar. Hari keluar. Khuruj ya. 11 yang tahu? Hadi. Yaumul Hasrah Yaumul Hasro artinya hari penyesalan. penyesalan. Bagus. 12 ya Rahel. Yaumul Yaumut Tanat artinya hari kami. hari panggil memanggil. 13 ya Yaumul Fas artinya Yaumul Fasol artinya hari keputusan atau pemisahan. 14 ayo Alan. Yaumul Haq Yaumul Haq artinya hari yang pasti terjadi. hari yang pasti terjadi, hari benar, hari yang baik akan terjadi. 15 ya Salsa. Yaumul Jaza Yaumul Jaza artinya hari pembayaran. hari pembalasan. 16 ya Siti. Yaumul Mizan artinya hari pertimbangan amal. Oke. 17 Irianti. At-Tammah artinya malapetaka besar. Terus 18 Rahel lagi. Yaumus apa? As-Sakhah artinya tiupan sakakala yang kedua. Terus 20 sekarang ya? 19 siapa? Oh Aden. Al-Basriyah
Al-Ghasyiyah artinya Kejadian yang menyeluruhi. kejadian yang menyelubungi. 20. Ya, Salsa. Al-Waqiah artinya peristiwa dahsyat, tapi bukan di RCTI ya itu. Ini kan hari akhir dahsyat di RCTI, bukan peristiwa dahsyat. 21. Raja. Asa artinya waktu. Bagus. 22. Ya, Rahel Haji. Al-akhirah artinya akhirat ya, atau hari akhir boleh. 23. Siapa? Oh, Dani. Al-azifah artinya Peristiwa dekat. peristiwa dekat. Bagus. 24. Ya, Salsa. Al-qari'ah artinya ketukan keras. 25. Siapa banyak nih? Yang paling gantang. Alan. Al-jaljalah Al-zalzalah artinya artinya keguncangan. keguncangan. Jadi nama-nama hari akhir yang baru Bapak tahu itu ada 25. Yaumul Qiyamah, Yaumul Ba'ats, Yaumul Hisab, Yaumuddin, Yaumul Fath, Yaumul Talaq, Yaumul Jam'i, Yaumul Taghabun, Yaumul Khulud, Yaumul Khuruj, Yaumul Hasrah, Yaumul Tanad, Yaumul Fasl, Yaumul Haq, Yaumul Jaza, Yaumul Mizan, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghasiyah, Al-Waqi'ah, As-Sa'ah, Al-Akhirah, Al-Azifah, Al-Qari'ah, Al-Zalzalah. Itu yang namanya nama-nama hari akhir. Nah, peristiwa hari akhir ada yang nanti langsung kiamat, ada mati dulu. Kan sekarang pernah melihat orang yang meninggal. Berarti mereka tersebut yang telah meninggal tidak merasakan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu ke alam barzah. Tapi kalau misalkan kita tidak ke alam barzah dulu, kiamat ini mengguncang semua sampai hancur dunia ini. Berarti hari kiamat dulu baru alam barzah. Tapi kalau orang-orang terdahulu yang sudah meninggal, berarti alam barzah dulu baru kiamat. Jadi kita terangkan apa? Alam barzah yang pertama sekarang. Jadi peristiwa hari akhir itu yang pertama ada alam barzah. Alam barzah itu alam kubur, bukan alam bajra. Alam bajra, tapi alam barzah. Alam barzah itu alam kubur. Al mautu babun. Maut itu adalah pintu, semuanya pasti akan melewati pintu tersebut. Kita pasti akan mati. Siapa yang tidak akan mati? Semua akan mati kecuali Allah. Siapa yang tahu dalil tentang alam barzah? Ya, Ikhwan? Al-Hajj ayat 7. Al-Hajj ayat 7. Coba Mamat bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Bagus, terima kasih. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi kita itu nanti akan dibangunkan atau dibangkitkan dari alam kubur. Nanti ada yang disebut dengan yaumul ba'ats ya. Tapi sekarang ini ada alam barzah. Semua manusia apalagi yang setelah kita lihat meninggal itu adalah alam barzah. Pasti akan mati semuanya. Yang selanjutnya hari kiamat. Pada hari akhir atau kiamat
Siapa yang meniupkan sangkakala itu? Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Tiupan pertama akan menjadikan semua yang ada di langit dan di bumi mati kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan tiupan kedua akan membangkitkan manusia pada hari akhir. Seperti dalam surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Itu adalah Quran surah Az-Zumar ayat 8. Tadi Bapak sampaikan kiamat itu ada berapa? 25. Kiamat. Wah. Ada 2, kiamat ada 25. Itu nama-nama hari kiamat atau hari akhir. Ini kiamat dibagi menjadi 2. Ada kiamat Sugro. Sugro itu kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Peristiwa yang terjadi pada alam semesta yang dapat menimbulkan kematian sebagai makhluk, seperti matinya seseorang. Bapak kita, ibu kita meninggal, itu sama dengan kiamat sugro. Apalagi contohnya ada gempa, banjir, longsor, dan sebagainya. Itu adalah kiamat sugro. Cuman ABG Bapak sering menyatakan, kalau ABG tanya apa? Kiamat sugronya apa? Putus cinta. Alah. Kata ABG katanya kiamat sugro itu diputuskan cinta. Bapak sering menyatakan jangan pacaran. Kenapa? Karena banyak madaratnya dibanding manfaatnya. Teori yang pernah Bapak sampaikan, kalian sukses terlebih dahulu. Belajar. Kenapa dengan belajar? Karena dengan belajar akan mendapatkan ilmu. Dengan ilmu apapun yang kita inginkan pasti bisa. Pasti sukses. Kalau sudah sukses, kalian datang ke rumahnya. Ketuk pintunya. Jadi dalam pikiran ini, rumah yang pertama akan ku ketuk adalah orang yang paling aku sayang. Oh, di sana kalian baru ke bapaknya, Pak. Saya mau menikahi anak bapak. Insya Allah anak bapak akan bahagia bersama saya di dunia dan akhirat. Agamanya ada, dunianya pun ada. Makanya cari dulu apanya? Ilmunya. Yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat apa? Kiamat besar. Kiamat kubro ini adalah peristiwa hancurnya alam semesta dan segala isinya. Dalam peristiwa kiamat kubro, bumi, langit, matahari, bintang, dan planet-planet kehilangan gaya gravitasi sehingga saling bertabrakan serta mengakibatkan kehancuran yang maha dahsyat. Hancur dunia semuanya. Mudah-mudahan kalau Bapak sendiri berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak tidak melihat hari kiamat kubro. Lebih baik buat Bapak mati terlebih dahulu ke alam barzah, baru ke yaumul ba'ats di sana. Jadi tidak melewati hari kiamat dulu. Nih masalah itu, masalah tanda atau gimana, banyaklah di sana. Ada yang bertanya? Ya. Apa tanda-tanda kiamat sugro dan kubro? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Panjang jawabannya. Barusan itu sebutkan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Tanda-tanda kiamat sugro salah satunya
diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir. Itu ciri kiamat sugro. Ilmu agama di sini. Jadi yang nama tadi pertanyaannya tanda kiamat sugro ya. Kiamat sugro tadi seperti banjir, maaf misalnya barusan banjir, tsunami, gempa, longsor, ada yang meninggal. Tapi untuk yang kiamat-kiamat tanda besar gitu, tanda kan ke kiamat itu ada tanda kecil, ada tanda besar. Salah satunya yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Jadi banyak yang tidak mau mengaji. Sekarang banyak yang mau ngaji. Mau nggak? Banyak gak yang ngaji? Susah. Di masjid sedikit, di pengajian sedikit. Itu tanda kiamat sudah dekat. Terus perzinaan terjadi di mana-mana merajalela. Banyak perempuan yang melahirkan anaknya tanpa bapak, tanpa ayah. Cenoa di kalapaan, guna genol bapaan. Terus minuman keras merajalela, banyak pemabukan di mana-mana. Itu tanda kiamat. Nah, ini nih sekarang jumlah kaum perempuan lebih banyak dari kaum laki-laki. Lagi jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apalagi dalam hadis dikatakan nanti itu ada waktu 1:50. Laki-laki cuma 1 orang, perempuan 50 perbandingannya. Jadi kalau di kampung kita laki-lakinya ada 3, perempuannya 150. Jadi laki-laki itu unik, langka. Jangan takut nanti itu kalian diapakan? Bukan diputus. Kalian itu nanti diperebutkan oleh siapa? Oleh 50 perempuan. Nah, itu tanda kiamat. Sekarang yang Bapak tahu, tapi nggak tahu tuh yang jelas katanya. Sekarang itu sudah 1:24-25 katanya satu orang itu. Jadi sekitar hampir 1 laki-laki, perbandingannya 24 itu perempuan. Di sekolah kita pun atau dimanapun kebanyakan itu perempuan. Tanda-tanda kiamat. Terus sini gempa bumi dan tsunami jadi di mana-mana. Sekarang banyak kan? Coba peristiwa gempa, tsunami itu ieu sadayana seueur banyak. Itu adalah tanda kiamat. Fitnah merajalela menimpa kehidupan manusia. Lihat di TV sekarang, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Kemarin ada anak kecil yang dibunuh di mana? Di Solokan, di BKP Bahan Kupa. Tahu kan? Itu coba anak salah, apa salahnya? Dibunuh. Terus apa? Sekarang ada geng motor, orang yang tidak bersalah bunuh, ya kan? Untuk pembunuhan di mana-mana. Banyak peperangan dibunuh. Banyak manusia yang menginginkan dirinya mati, bunuh diri, diputuskan cinta, bunuh, gantung diri di tangka cengek. Laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Itu ciri apa? Ciri kiamat. Laki-laki itu tidak anting. Sekarang banyak gak? Malahan dibolongin pakai apa? Yang gede
pakai lahar motor buat pas waktu ada orang yang lagi mancing salah bunuh. Kayak gitu. Atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Maaf ya, bukan berarti itu laki-laki itu. Contoh misalkan pakai celana panjang, tapi sekarang terbalik. Banyak perempuan yang pakai celana panjang, ya kan? Pakai kolor, ya kan? Boleh, tapi ditutup lagi pakai rok. Tapi sekarang kemana-mana nggak malu, jangan itu. Atau apa? Perempuan tidak berhijab, buk-buknya atau rambutnya gimana? Pendek, pakai anting terus di benhur. Itu ciri-ciri kiamat. Nggak boleh. Laki-laki satu gabung dengan laki-laki 20. Gaya mens, guys. Itu ciri kiamat. Nggak boleh. Hey guys, bos. Bosku, masa gitu. Nggak boleh. Perempuan itu harus peminim, harus pemalu, harus di rumah. Laki-laki juga nggak boleh seperti itu. Jangan terbalik. Itu kalau ada laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya itu tanda-tanda kiamat. Terus kumaha di Sunda nama bahasa Indonesianya apalagi segala urusan dipegang oleh orang bukan ahlinya. Kalau dipegang bukan ahlinya pasti hancur. Hancur pasti. Itu salah satunya. Yang selanjutnya adalah banyak manusia menjadi kufur dan murtad. Gara-gara apa? Masalah ekonomi. Itu tanda kiamat. Al-Quran sudah tidak dianggap sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Quran itu tuntunan tapi dijadikan sebagai tontonan. Tapi tontonan dipakai sebagai tuntunan. Di TV lihat ini si Mamat lihat Blackpink, diikuti apa aja. Siapa favorit kamu? Artis Korea. Astagfirullah. Nggak boleh. Itu tontonan kita dijadikan sebagai tuntunan, nggak boleh. Tuntunan itu adalah Al-Quran. Favorit kita adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan artis-artis Korea, artis K-pop, bukan. Kalau di sana pantas black pakai pink, kalau kita pink nggak ada, tinggal black. Nah, lanjut. Apalagi munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Nanti ada binatang yang bisa berbicara. Terus munculnya Ya'juj Ma'juj. Dan munculnya Dajjal yang menyebar fitnah kepada umat manusia. Nanti Dajjal. Ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Terus munculnya Imam Mahdi. Itu yang tanda-tanda besar ya. Tanda besar kiamat. Dan matahari terbit dari arah barat. Biasanya dari timur. Sekarang terbalik. Biasanya terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Kalau dekat ke kiamat terbalik. Terbitnya di mana? Barat. Terbenam timur. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Udah, Ervan. Panjang jawabannya. Yang selanjutnya apa? Siapa yang nanya? Si ganteng kalau Si ganteng. Pak, kalau Ya'juj Ma'juj itu apa? Ya'juj Ma'juj itu apa? Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk yang akan membuat kerusakan menjelang datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk pembuat kerusakan dalam Quran surah apa? Al-Kahfi ayat 94. Coba lihat nanti ya. Nanti kalau kalian ada waktu dibuka nanti surah Al-Kahfi ayat 94 itu menerangkan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sekali lagi Ya'juj dan Ma'juj itu adalah makhluk yang akan membuat kerusakan menjelang datangnya hari akhir.
Yang selanjutnya ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur atau alam barzah. Dari sana yaumul hasyr. Yaumul hasyr tempat untuk menunggu perhitungan yang suka kita sebut dengan padang mahsyar. Ada lagi yaumul hisab, yaumul mizan. Kita itu diperhitungkan dan ditimbang amal perbuatan kita. Ada lagi yaumul jaza, yaitu yaumul hisab atau yaumul mizan. Dan terakhir, nanti kita kan melewati dengan jalan ataupun cukang, kalau orang sudah mengatakan jembatan, sirat. Siapa yang bagus insya Allah selamat. Siapa yang buruk akhlaknya atau ahli maksiat, dia akan jatuh ke dalam neraka. Nah, makanya di ujungnya ada surga dan neraka. Surga dan neraka itu adalah dua tempat di akhirat yang penuh keindahan dan dua tempat di akhirat itu balasan bagi orang yang beriman surga, bagi orang yang kufur adalah neraka. Apa saja yang namanya surga? Ada surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Khuldi, surga Naim, surga Aden, surga Darussalam, dan surga Darul Qaror. Kalau neraka ada namanya? Ada. Apa? Ada yang tahu? Jahanam. Mamat mau? Oke, Mamat salah. Mat apa Mat? Jahanam. Wa'iyah. Terus Hutoma, Sa'ir, Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Itu nama-nama apa? Nama-nama neraka. Oke, untuk hal ini karena sudah malam, udah dulu saja. Jadi kesimpulannya, kita itu harus beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Harus meyakinkan bahwa kita itu, bahwa alam dunia ini akan hancur dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.